Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktisari dengan NIM 3320170006. Saya akan menyampaikan materi mengenai matrik. Matrik. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom, sehingga membentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar yang ditulis di antara dua tanda kurung, yaitu kurung biasa atau kurung siku-siku. Matrik tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti gambar berikut ini. Matrik juga dapat dinyatakan sebagai A M dikali N sama dengan A IJ M kali N. Kemudian yang kedua itu operasi matriks. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Matrik dapat dijumlahkan jika mempunyai ukuran atau dimensi sama. Matrik yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Matrik hasil penjumlahan atau pengurangan memiliki ukuran yang sama dengan matrik aksal. Penjumlahan pada matriks ialah menambahkan elemen pada posisi yang sama-sama pada matrik. Pengurangan atau selisih matrik adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama pada matriks. Sifat penjumlahan dan pengurangan matrik. A ditambah B sama dengan B ditambah A itu sifat komutatif. Yang B, A ditambah B ditambah C sama dengan C ditambah B ditambah A. Yang C, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C itu sifat asosiatif. Yang D, A ditambah 0 sama dengan A. Yang E, A dikurang 0 sama dengan A. Kemudian yang kedua perkalian skalar. Jika K adalah bilangan real atau skalar, maka perkalian skalar dengan matrik A sama dengan A IJ M kali N. Atau bisa dilihat seperti itu ya. Selanjutnya itu sifat perkalian skalar matrik. Jika A, B, C adalah matrik M kali N, K1 dan K2 dengan skalar, maka A, K1A sama dengan A, K1, B, K1, K2, A sama dengan K1 buka kurung K2A. Yang C, 1A sama dengan A. Yang D, min 1A sama dengan min A. E, K1 buka kurung A ditambah B sama dengan K1A ditambah K1B. Yang F, K1 ditambah K2A sama dengan K1A ditambah K2A. Yang ketiga itu perkalian matriks. Perkalian matriks yaitu mengalihkan elemen baris ke I matrik A dengan elemen kolom ke min J matrik B dan menjumlahkannya. Nah, seperti itu. Untuk semua I sama dengan 1, 2, M, J sama dengan 1, 2, P, A, B sama dengan C. Di mana C, I, J sama dengan A, I, J, B, I, J ditambah A, I, 2, B, 2J ditambah A, I, P, B, PJ sama dengan. Yang keempat itu perkalian matriks. Perkalian matriks identitas. Matrik identitas atau matrik satuan adalah matrik bujur sangkar di mana elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Matrik identitas dinyatakan oleh I atau IN di mana N adalah orde matriks. Perkalian suatu matriks A dengan matrik identitas A1 sama dengan A, IA sama dengan A, AI sama dengan IA sama dengan A. Sifat perkalian matriks. Jika A adalah matriks ukuran M kali N, matriks B dan C mempunyai ukuran yang memungkinkan untuk operasi penjumlahan dan perkalian, maka
A buka kurung BC sama dengan A buka kurung BC itu asosiatif. Kemudian A buka kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC itu distributif kiri. Kemudian buka kurung B ditambah C A sama dengan BA ditambah C itu distributif kanan. Kemudian R buka kurung AB sama dengan buka kurung RA B itu R sama dengan skalar. IMA sama dengan A sama dengan AIN itu asosiatif. Yang kelima itu pembagian matriks. Pembagian matriks biasanya dilakukan pada matriks bujur sangkar. Jika A dan B matriks ukuran M kali N, buka kurung M sama dengan N, maka pembagian matriks A dengan B sebagai berikut. Itu dapat dilihat. A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 masing-masing adalah inverse matriks A dan B. A min 1, A pangkat min 1 sama dengan I, yang B pangkat min 1 sama dengan I, di mana I sama dengan matriks identitas. Yang ketiga itu determinan matriks. Determinan matriks adalah bilangan tunggal yang diperoleh dari semua permutasi N2 elemen matriks bujur sangkar. Notasi determinan matriks A, det buka kurung A sama dengan A atau det A sama dengan A. Nah, atau bisa juga determinan matriks A seperti berikut. Yang kedua, selanjutnya itu metode Sarus. Perhatikan matriks dengan metode Sarus hanya dapat diterapkan pada matriks ukuran 2x2 dan 3x3. Determinan matriks yang ukurannya lebih besar dari 3x3 tidak bisa dihitung dengan menggunakan metode Sarus. Yang kedua itu metode minor dan kofaktor. Perhitungan determinan matriks dengan metode minor dan kofaktor dapat diterapkan pada semua ukuran matriks bujur sangkar. Penentuan determinan berbasis baris matriks jika diketahui suatu matriks A berukuran N kali N. Determinan A sama dengan A K1, K K1 ditambah A K2, K K2 ditambah A KJ, K KJ, di mana K adalah salah satu baris matriks. Penentuan determinan berbasis kolom matriks menghitung determinan suatu matriks menggunakan salah satu kolom. Determinan A sama dengan A1L, K1L, dan A2L, K2L ditambah AIL, KIL, di mana I itu sama dengan salah satu baris matriks. Selanjutnya itu sifat determinan. Jika A pangkat T transpos dari matriks A, maka det A dan det A pangkat T. Yang kedua, jika elemen satu baris atau kolom matriks A sama dengan 0, maka det A sama dengan 0. Jika salah satu baris atau kolom matriks A merupakan kelipatan dari baris kolom lain, maka det A sama dengan 0. Jika setiap elemen dalam satu baris matriks A dikalikan dengan skalar K, maka det A sama dengan K det A. Jika salah satu baris atau kolom matriks A dipertukarkan dengan baris kolom lain, maka det A sama dengan min det A. Jika A dan B adalah matriks ukuran N kali N, maka det AB sama dengan det A dikali det B. Yang terakhir itu determinan matriks diagonal merupakan perkalian dari elemen diagonal utama. Det L sama dengan I11 dikali I22 dikali I22 dikali INN. Det U sama dengan U11 dikali U22 dikali U33 dikali UNN. Yang keempat itu determinan matriks. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A dikali B dan B dikali A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A ditambah B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis A-1,
Matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non-singular, sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Sifat-sifat matriks persegi yang mempunyai inverse: A dikali 1 inverse 1 sama dengan B inverse 1 dikali A inverse 1. B dikali A inverse ditambah A inverse sama dengan A inverse dikali B inverse. A inverse T sama dengan A T inverse. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.